Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Saya sangat meragukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membuat opini terkait dengan capres atau perhelatan pemilihan presiden tahun 2024. Rencana menurut PKPU atau peraturan KPU, pencoblosan pemilu bersamaan dengan Pilpres itu dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Nah, yang menarik akhir-akhir ini bukan masalah survei tiga besar antara Ganjar Pranowo, Prabowo, atau mungkin Anies Baswedan, kemudian partai ini mencalonkan si A, si B, si C, tapi yang menarik dan membetot perhatian adalah terciptanya Koalisi Indonesia Raya dan deklarasi dari Koalisi Indonesia Raya. Sahabat Indonesia, Koalisi Indonesia Raya ini terdiri dari dua partai, yaitu Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Nah, beberapa hari yang lalu mereka mendeklarasikan koalisi di antara mereka berdua karena memang sudah bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, dan mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi calon presiden untuk Koalisi Indonesia Raya ini. Ini menarik. Beberapa analis mengatakan Prabowo kelihatannya untuk 2024 tidak akan lagi mencalonkan diri jadi wakil presiden maupun wakil presiden karena sudah dua kali gagal gitu ya, menjadi capres dan pernah gagal juga menjadi calon wakil presiden. Jadi kayaknya resources seorang Prabowo tidak akan mungkin mencalonkan diri menjadi capres tahun 2024 nanti. Di samping itu, secara hitung-hitungan manusia, umur Prabowo nanti tahun 2024 sudah mencapai 73 tahun. Layaknya seharusnya orang dengan usia 73 layaknya menjadi guru bangsa dan tidak mencalonkan diri menjadi presiden. Ini menyangkut masalah kesehatan yang bersangkutan. Tapi prediksi itu rupanya tidak 100% benar. Ternyata Prabowo mencalonkan menjadi calon presiden tahun 2024. Pak Prabowo ini luar biasa pede kelihatannya bahwa dia akan masih menjadi magnet untuk dipilih menjadi calon presiden. Mungkin modal dasar seorang Prabowo ditambah lagi, kemarin beliau mendapatkan 4 bintang kehormatan dari TNI dan ketiga matra di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ini seolah-olah menegaskan bahwa TNI memberikan penghargaan kepada seorang Prabowo Subianto. Otomatis beliau akan tambah pede. Namun harus juga ditelisik lebih dalam lagi bahwa dukungan Prabowo untuk mencapreskan diri tahun 2024 ini berbeda konstelasinya dibandingkan dengan dukungan yang diperoleh Prabowo pada tahun 2014 dan 2019. Sudah jelas, karena pada saat Prabowo Subianto tahun 2019 masuk di kabinet Presiden Jokowi, beberapa pendukung loyal dari Prabowo sudah menyatakan
tidak lagi mendukung Prabowo. Yang pertama jelas kelompok-kelompok Islam garis keras, kelompok-kelompok Islam puritan, kelompok-kelompok intoleran, beberapa tokoh-tokoh tertentu yang sekarang menjadi oposisi sudah pasti tidak mau lagi mendukung Pak Prabowo. Artinya modal dukungan dari seorang Prabowo tidak lagi sebesar tahun 2019 maupun 2014. Tapi ini belum selesai. Tergantung siapa yang akan ditarik oleh seorang Prabowo untuk menjadi wakil presiden. Katakanlah beliau menarik Ganjar Pranowo dan Pak Ganjar mau dan PDIP setuju misalkan, ini misalkan saja, dan Pak Jokowi merestui begitu ya, ini misalkan, otomatis Prabowo akan mendapatkan dukungan tambahan dari kelompok-kelompok yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Ini sudah pasti. Makanya dukungan yang berkurang dari Pak Prabowo ini menurut saya tidak perlu dikhawatirkan berlebihan sama teman-teman Gerindra, karena ini tergantung dari siapa wakil presiden yang akan ditarik oleh Pak Prabowo untuk mendampingi dia. Kalau yang ditarik ini adalah kelompok-kelompok pendukung pemerintah yang sekarang, contohnya Pak Ganjar Pranowo, otomatis akan mendapat limpahan suara. Kalau misalkan yang ditarik oleh seorang Prabowo adalah Anies Baswedan menjadi wakil presidennya, otomatis dukungan lama akan berbalik kembali mendukung. Ini hitung-hitungan politik, semuanya serba dinamis. Nah, tapi ada yang menarik sahabat Indonesia, bahwa dengan tampilnya seorang Prabowo Subianto untuk mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden tahun 2024, ini menutup peluang beberapa orang yang selama ini ingin menjadi presiden. Contoh Sandiaga Uno. Susah, pakai partai apa? Karena dia sebagai wakil ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra. Kalau Partai Gerindra secara resmi sudah mengusung Pak Prabowo, tidak mungkin Sandiaga akan diusung lagi. Dan saya punya prediksi Pak Prabowo tidak akan lagi menarik Pak Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden, karena tidak akan menambah dukungan suara kalau Sandiaga yang ditarik. Kecuali yang ditarik adalah Ganjar atau Anies, itu lain masalahnya. Kalau Sandiaga Uno menurut saya tidak akan menambah dukungan suara. Berikutnya adalah Anies Baswedan. Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Saya sangat meragukan. Karena rekam jejak seorang Anies Baswedan itu esok dele sore tempe, bisa berubah-berubah sewaktu-waktu. Sebagai contoh, tahun 2014 Anies Baswedan mendukung dengan gigih Jokowi Yusuf Kala. Bahkan Anies Baswedan menjadi juru bicara yang sangat handal dari koalisi Jokowi dengan Yusuf Kala. Tapi pada saat Pilpres tahun 2019, dia berbalik badan mendukung lawan dari Pak Jokowi, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Artinya memang rekam jejak inkonsisten ini sangat besar dari sosok seorang Anies Baswedan. Tapi inilah politik, dan Anies sudah menjelma menjadi seorang politisi yang kata-katanya tidak bisa dipegang oleh siapapun. Artinya saya tidak setuju dengan berbagai opini dari berbagai orang bahwa kalau Prabowo maju, Anies tidak. Belum tentu. Belum tentu. Apalagi nanti kalau tercipta koalisi segitiga yang dimotori oleh Yusuf Kala, Surya Paloh, dan SBY, artinya ada
dukungan Nasdem dan PKS serta Demokrat. Nah, itu bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres, dan mungkin Anies juga tetap akan maju. Itu prediksi saya. Tapi sahabat Indonesia, saya tidak terlalu mengatakan bahwa pencalonan Prabowo ini sudah kartu mati. Saya pikir belum. Ini masih dinamis dan bisa berubah. Apalagi jadwal pendaftaran calon presiden masih lama. Itu kira-kira jadwalnya bulan Oktober November tahun 2023. Masih lama. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini saya menduga pasti ada dinamika sehingga mungkin lagi Pak Prabowo akan berubah atau ada konstelasi yang baru. Saya berharap sebetulnya ada koalisi Indonesia Maju jilid 2 itu terbentuk antara Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto. Ini adalah main master 3 orang pendekar yang kita bisa harapkan untuk menjaga NKRI dan ideologi negara. Kalau 3 orang ini terbentuk, koalisi yang kuat, saya kira kokoh. Nah, kalau nanti koalisi ini terbentuk, ini luar biasa. Dalam berbagai kesempatan selalu saya katakan bahwa pada saat Pilpres tahun 2024 ada yang namanya faktor Jokowi. Jokowi efek itu pasti, karena di dalam Jokowi itu ada puluhan juta relawan, dan ini menurut saya merupakan bargaining yang kuat dari sosok Jokowi untuk menentukan siapa pengganti beliau tahun 2024. Tapi di sisi lain juga ada Megawati Soekarno Putri, partai pemenang pemilu, dan otomatis orang ini juga diugemi atau dihormati oleh Jokowi. Nah, kalau misalkan nanti Jokowi, Megawati, Prabowo membentuk suatu koalisi, main masternya mereka bertiga, Indonesia akan aman. Akan ada hanya satu pasangan calon dari kubu nasionalis yang bisa kita harapkan untuk menyelamatkan Indonesia dan meneruskan pembangunan yang dirintis Pak Jokowi, dan yang paling penting mampu mengatasi tantangan zaman, yaitu ancaman intoleransi dan radikalisme. Nah, saya berharap koalisi luar biasa Jokowi, Megawati, Prabowo nantinya itu ada sinergi calon presiden dan calon wakil presiden sipil militer atau militer sipil. Ini menurut saya yang saya inginkan. Mudah-mudahan ini berkembang, masih dinamis. Jadi masalah pencapresan Pak Prabowo kita sikapi biasa saja, karena masih memungkinkan untuk berubah dari waktu ke waktu. Baiklah sahabat Indonesia, demikian prediksi saya terkait dengan pencapresan Pak Prabowo. Sekali lagi ini masih bisa berubah, dinamis, karena kondisinya juga bisa berubah, circumstances politiknya juga bisa berbeda-beda dengan sekarang. Jadi kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kemerdekaan. Saya Rudi SKP.